Halo guys, selamat datang di channel gua yaitu Tiang Animex. Dan kali ini gua mau ngebahas satu manga yang bagus banget menurut gua. Judul manganya adalah Anjing Panjang Banget. Gua taruh aja nih, ini judulnya. Manga ini akan mengisahkan perjuangan seorang guru untuk membantu muridnya yang sedang dibuli. Oke, langsung saja ke videonya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan perundungan pada satu orang siswa. Dan siswa itu adalah tokoh utama kita yang bernama Aizawa. Di hari itu Aizawa dibuli oleh beberapa orang. Dan setelah kejadian itu cerita sudah berpindah ke masa depan. Dan di masa depan itu para teman sekelas Aizawa mengadakan reuni SMP. Tapi semua orang syok saat mengetahui bahawa Aizawa juga mengikuti reuni tersebut. Mereka tidak tahu alasan Aizawa datang ke reuni tersebut. Padahal Aizawa adalah murid yang dibuli dulu. Kalau gua jadi Aizawa sih gua gak akan datang juga. Saat Aizawa sedang sendirian, ada seorang wanita yang mengajaknya berbicara. Wanita itu meminta maaf pada Aizawa karena tidak pernah membantunya dulu. Jijik banget gua lihat wanita kayak gini cuy. Sok minta maaf. Padahal mah dulu waktu Aizawa dibuli dia ketawa. Goblok. Lanjut. Saat wanita itu meminta maaf, Aizawa memaafkan wanita tersebut dan mengatakan, "Aku tidak punya dendam padamu kok." Wanita itu bersyukur Aizawa tidak punya dendam padanya. Orang lain yang mendengar itu berbondong-bondong ke Aizawa dan meminta maaf pada Aizawa. Pada saat itu ada seorang pria berambut hitam yang mengajak Aizawa bicara. Pria itu adalah orang yang paling parah membuli Aizawa dulu. Dan pria itu ingin berjabat tangan dengan Aizawa. Saat Aizawa ditawari berjabat tangan, Aizawa bergumam, "Aku senang kau tidak berubah." Dan setelah itu si Aizawa berjabat tangan dengan pria itu. Oh iya, nama pria ini Suzuki. Suzuki merangkul Aizawa dan berkata, "Untuk apa kau datang ke sini?" Dengan wajah yang sangat kesal. Aizawa diam saat si Suzuki mengatakan itu. Suzuki sangat kesal dengan sifat Aizawa dan membahas tentang masa lalu yang dialami Aizawa. Suzuki berkata bahawa orang yang dibuli salah, sedangkan yang membuli itu tidak salah. Aizawa yang mendengar itu syok, tapi si Aizawa tetap tersenyum dan akhirnya reuni habis. Rupanya si Suzuki sudah hidup dengan sangat bahagia. Dia memiliki isteri yang cantik dan seorang anak yang imut. Si Suzuki menyeringai dan bangga akan dirinya. Serupanya si Suzuki ini tidak tahu bahawa anaknya yang bernama Shiori sebenarnya sedang dibuli di sekolahnya. Dan rupanya si Aizawa adalah guru dari anaknya. Aizawa mengajak Shiori untuk berbicara dan bertanya, "Apakah ada orang yang sedang membulimu?" Shiori yang mendengar itu syok, tapi Shiori menutupi itu dengan senyumannya. Aizawa yang melihat itu memperlihatkan pergelangan tangannya dan mengatakan, "Kamu tidak perlu menyembunyikannya karena aku adalah korban buli dulu. Jadi aku tahu bagaimana gerak-geri orang yang sedang dibuli." Shiori yang mendengar itu menangis dan berkata bahawa orang yang membuli Aizawa dulu bukan manusia. Si Shiori ini enggak tahu kalau orang yang membuli gurunya itu adalah ayahnya sendiri. Aizawa tersenyum dan berkata, "Aku akan melindungimu dengan sekuat tenaga karena kamu adalah muridku." Cerita berpindah ke ruang guru. Di ruang itu, kepala sekolah sedang mengatakan pada guru-guru di sana bahawa mari jalani tahun ini tanpa adanya perundungan. Aizawa berbicara dengan seorang wanita dan wanita itu bernama Yazaki. Yazaki berkata bahawa Capsek sedang menekan guru tentang bullying dan dia juga berkata jika ada bullying di kelasnya maka dia akan melindungi murid-muridnya. Aizawa tersenyum dan berkata, "Saya juga setuju dengan pendapat anda." Setelah kelas berakhir, Shiori menanyakan pada Aizawa, apakah Aizawa bisa menghentikan pembulian yang terjadi padanya dulu. Aizawa yang mendengar itu syok dikit dan mengingat masa lalu kelamnya. Di hari berikutnya, saat ada pelajaran olahraga, Shiori sangat senang karena dia bisa bermain basket.
Tapi saat dia lagi cari baju olahraganya, dia syok karena bajunya berada di dalam tong sampah. Aizawa yang kebetulan lewat di depan kelas Shiori melihat Shiori dan berkata, "Shiori, ada masalah apa?" Shiori yang mendengar itu langsung lari. Aizawa yang melihat itu bergumam, neraka yang sebenarnya baru saja dimulai. Sekarang sedang pelajaran olahraga dan Shiori hanya berdiri mematung. Tapi Yazaki Sensei yang melihat itu menyemangati Shiori dan mengajaknya bermain basket. Tapi saat bermain basket, Shiori terluka dan dibawa ke UKS. Saat di UKS, Shiori tertidur. Dan di sana ada Aizawa Sensei. Okey, sampai sini aja. Jika kalian tanya, kok singkat banget sih bang? Ya, karena gua malas nulis skripsi sama edit. Mending baca sendiri aja lah. Soalnya video ini banyak banget kekurangan menurut gua. Lebih baik kalian baca sendiri aja. Soalnya kalau baca manga sendiri lebih nikmat gitu. Daripada kalian nonton gua penjelasannya aja kaku. Mending baca. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe dan sayonara. Maaf kalau pendek karena gua malas. Ya itu aja alasannya. Bye bye. Jangan minta part 2 ya, soalnya gua malas banget buat. Tapi kalau tembus 200 like mungkin akan gua buat. Mungkin. Soalnya gua malas banget cuy ya. Nggak usah kalian like lah, dislike aja sana.